Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan Kakak Teng Channel. Oke baik teman-teman, hari ini saya ingin berbagi dengan teman-teman. Sedikit berbagi dengan teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang bekerja di atas kapal-kapal tradisional. Baik kapal tradisional pengangkut penumpang ataupun kapal tradisional pengangkut barang. Di sini saya tidak menggurui teman-teman ataupun saya mengajari teman-teman. Namun di sini saya semata-mata hanya ingin berbagi, ingin sharing dengan harapan mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya ingin berbagi kaitannya dengan teknik memuat atau teknik pemuatan di atas kapal. Saya lebih fokus kepada kapal-kapal tradisional teman-teman. Jadi memuat di atas kapal itu teman-teman tidak serta-merta asal-asal atau sembarang memuat. Tidak teman-teman, namun ada prinsip-prinsip. Ada prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Atau ada faktor-faktor yang harus diperhitungkan teman-teman. Jadi saya mau kasih atau saya mau sharing di sini ada prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pemuatan di atas kapal teman-teman. Yang paling pertama adalah itu untuk melindungi kapalnya. Jadi tidak sembarang memuat sehingga kapalnya tenggelam atau terbakar atau dan sebagainya teman-teman. Namun prinsip yang paling pertama adalah untuk melindungi kapalnya. Nah, yang kedua adalah untuk melindungi muatannya. Jadi muatannya itu tidak terkontaminasi atau tercampur karena kesalahan pemuatan. Itu prinsip kedua teman-teman. Yang ketiga adalah untuk melindungi awak kapalnya atau ABK-nya atau orang-orang yang melaksanakan kegiatan muat bongkar teman-teman. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang berikut adalah memaksimalkan atau pemanfaatan ruang-ruang muat. Jadi memanfaatkan ruang-ruang muat di atas kapal sehingga tidak ada ruang-ruang yang kosong yang tidak difungsikan karena kesalahan pemuatan. Semaksimal mungkin teman-teman harus menggunakan atau memfungsikan ruang-ruang muat sehingga semua ruang-ruang muat itu dapat difungsikan. Itu yang keempat. Yang paling terakhir, kelima teman-teman, adalah pemuatan secara sistematis. Nah, pemuatan secara sistematis di sini yang saya maksudkan adalah tentang pemuatan yang berkelanjutan atau berkaitan dengan bongkar, kegiatan bongkar nantinya teman-teman. Jadi saya kasih contoh, misalkan teman-teman memuat muatan yang dibongkar paling pertama, semestinya atau sebaiknya teman-teman muatlah yang paling terakhir atau yang belakangan sehingga pada saat membongkar muatan itu lebih cepat daripada teman-teman memuat muatan yang nantinya dibongkar pertama namun teman-teman memuatnya paling bawah atau paling pertama. Itu sangat mengganggu atau rugi waktu, rugi tenaga. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman. Muatan yang dibongkar lebih dulu sebaiknya dimuat yang belakangan sehingga proses muat atau bongkar itu berjalan dengan baik, dengan cepat, dengan lancar. Itu teman-teman 5 prinsip dasar yang perlu atau yang saya ingin sampaikan teman-teman. Yang berikut adalah karena teknik memuat ini sangat berkaitan dengan stabilitas. Jadi saya mau sampaikan dengan bahasa yang sederhana saja teman-teman bahwa stabilitas kapal itu perlu diperhatikan, Pak, sangat diperhatikan teman-teman. Karena kaitannya dengan keselamatan juga, keselamatan pelayaran.
saya mau sampaikan begini teman-teman. Pada saat teman-teman melakukan pemuatan atau kegiatan pemuatan di atas kapal, yang teman-teman perhatikan adalah muatannya itu tidak boleh melebihi kapasitas atau kelebihan muatan. Itu tidak boleh. Jadi teman-teman melaksanakan pemuatan yang stabil saja teman-teman. Ada garis muat, tidak boleh melebihi teman-teman. Muatnya secukupnya, sesuai dengan kemampuan kapal. Itu yang paling pertama teman-teman. Yang berikut adalah teman-teman tidak boleh membiarkan kapal itu miring. Jadi pada saat pemuatan teman-teman perhatikan kapalnya mesti stabil. Kapalnya stabil, tidak miring kiri ataupun tidak miring kanan, terlalu nungging ataupun terlalu dongak, itu tidak boleh teman-teman. Jadi pemuatannya itu perlu diperhatikan stabilitasnya. Kapalnya stabil, tidak miring kiri, tidak miring kanan, tidak kelebihan muatan, seperti itu teman-teman. Jadi diperhatikan. Kalau untuk kapal-kapal besar biasanya sudah ada sistem perhitungannya teman-teman. Untuk kapal-kapal tradisional yang teman-teman perhatikan adalah garis muat. Jadi tidak boleh melebihi garis muat. Kemudian tidak boleh miring-miring. Yang berikut adalah pada saat teman-teman selesai pemuatan, kalau dilihat dari sisi kiri muatannya rapi, sisi kanan muatannya rapi, dari atas muatannya kelihatan rapi. Itu yang saya sarankan teman-teman. Jadi tidak boleh miring-miring, tidak boleh kelebihan muatan. Tampak kiri, tampak kanan, tampak atas kelihatannya rapi. Itu yang saya sarankan teman-teman. Kemudian yang paling penting adalah muatan berbahaya. Nah, muatan berbahaya ini perlu perhatian khusus, perhatian serius teman-teman. Jadi ketika teman-teman memuat muatan berbahaya, anggaplah seperti cairan dan sebagian cairan, dalam hal ini katakanlah minyak tanah atau bensin atau sebagainya, yang kategori muatan berbahaya, teman-teman sebaiknya atau wajib menyampaikan ke petugas Syahbandar, melaporkan ke petugas Syahbandar sehingga ada penanganan khusus. Untuk muatan berbahaya ini harus ada penanganan khusus teman-teman. Tidak boleh serta-merta teman-teman memuat muatan berbahaya seperti itu, tidak boleh. Namun ada perhatian khusus, sebab itu sebaiknya saran saya laporkan atau sampaikan ke petugas Syahbandaran sehingga dilaksanakan penanganan khusus. Karena itu muatan-muatan berbahaya tidak boleh dekat dengan titik api ataupun dekat dengan mesin seperti itu teman-teman, ataupun dekat dengan bahan-bahan yang memicu terbakar atau ledakan dan sebagainya. Itu yang saya perlu sampaikan. Lalu yang terakhir, untuk kapal-kapal penumpang. Untuk kapal-kapal penumpang harus ada akses orang lewat. Harus ada akses untuk dilalui orang. Jadi bebas. Tidak boleh ditaruh muatan ataupun tumpuk muatan yang mengganggu ataupun menghalangi jalannya orang. Itu tidak boleh teman-teman. Itu pemuatan yang salah, tidak boleh. Jadi teman-teman harus memuat muatan pada tempatnya atau tidak boleh mengganggu jalannya orang atau lalunya orang. Seperti itu. Yang paling terakhir sekali adalah dokumen. Ini yang paling penting teman-teman. Karena ketika teman-teman melakukan pelayaran, pastikan terlebih dahulu bahwa dokumen-dokumen itu sudah ada di atas kapal. Dokumen kapalnya sendiri, dokumen krunya, terus yang paling terakhir, yang paling penting ini adalah kaitan dengan muatan. Jadi setiap muatan atau setiap barang, setiap orang yang diangkut mesti ada daftarnya atau ada manifestnya teman-teman, seperti itu. Bila teman-teman memuat katakanlah kayu atau sembako dan sebagainya, harus ada
daftarnya teman-teman, daftar pemuatan. Kalau muat kayu misalkan harus ada dokumennya juga teman-teman, ada surat-suratnya, tidak boleh tidak ada, harus ada di atas kapal. Yang berikutnya adalah penumpang. Nah, ini penting. Penumpang yang naik di atas kapal harus dicatat teman-teman. Jadi ada daftar penumpangnya atau manifestnya teman-teman. Jadi kalau penumpangnya 20 ditulis 20 teman-teman. Jangan penumpangnya 20 ditulis 10. Itu tidak boleh. Mestinya dicatat semua. Penumpang 20, dicatatnya 20. Jangan setengah-setengah. Itu yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya sharing. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi saya mau ulangi lagi. Prinsip-prinsip pemuatan teman-teman bisa ingat saja bahwa yang paling pertama untuk melindungi kapalnya, yang kedua untuk melindungi muatannya, yang ketiga untuk melindungi ABK atau melindungi ABK orang-orang yang melakukan kegiatan muat bongkar. Seperti itu teman-teman. Yang berikut memanfaatkan ruang-ruang muat di atas kapal. Ini memanfaatkan ruang-ruang muat di atas kapal itu semaksimal mungkin. Yang berikut adalah untuk sistematis kelancaran muat bongkar di pelabuhan. Jadi tidak ada muatan yang tumpuk-tumpuk untuk dibongkar, diacak-acak, dicari dulu. Itu tidak boleh. Namun sebaiknya muatan yang dibongkar yang pertama sebaiknya terakhir supaya lancar kegiatan bongkarnya. Itu teman-teman yang perlu saya sampaikan. Pada saat pemuatan tidak boleh miring-miring, tidak boleh kelebihan muatan, namun stabil. Seperti itu. Kemudian akses-akses untuk jalannya orang tidak boleh dihalangi, tidak boleh ditutupi, harus diberi akses jalannya orang. Lalu yang paling penting adalah ketika berlayar, dokumen-dokumen muatan itu harus ada di atas kapal. Sekali lagi, dokumen-dokumen muatan itu harus ada di atas kapal. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam hormat, Kakak Teng Channel.